Menunggu pacar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Oke, baiklah, Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang, Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua nih dapat berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang sangat, luar biasa pada malam hari ini, walaupun acara ini kita adakan secara online ya Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk acara kita pada malam hari ini mengusung tema yaitu berbagi praktik baik, guru konten kreator menggerakkan dan menginspirasi. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan sekilas nih mengenai CV dari narasumber kita yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Baiklah, ini narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Doktor Mutia Liana Sarjana Pendidikan, GR, MPD. Wah, sangat keren ya, sudah S3 nih Bapak Ibu, narasumber kita pada malam hari ini. Ibu Mutia ini, sekarang bertugas di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Untuk CV pendidikannya, SD-nya itu di SD Negeri 32 Lubuk Linggau, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, SMA Man 1 Lubuk Linggau, S1-nya Pendidikan Biologi, S2 Manajemen Pendidikan, S3-nya Manajemen Pendidikan, dan juga sudah bersertifikasi komputer. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Untuk pengalaman dari Ibu Mutia ini juga sudah sangat melanglang buana nih Bapak Ibu. Dia juga menjadi narasumber praktik baik IKM atau implementasi kurikulum merdeka dari 2022 sampai sekarang. Dia juga menjadi BP BB PPMVV BBL dari Kemendikbud. Wah, kemudian juga sebagai salah satu pengalamannya yaitu sebagai narasumber di BGP Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Ibu Mutia ini juga sebagai praktisi mengajar. Yang pertama ada di Universitas Muhammadiyah Sinderang, Rapang. Ada juga di Universitas PGRI Sumatera Barat, Universitas PGRI Ronggalawe, Universitas Bengkulu, Universitas Pamulang, 2022 sampai dengan sekarang di Kampus Merdeka Kemendikbud. Wah, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu CV dari Ibu Mutia. Salam kenal ya Ibu ya dari kami semua. Mohon nanti kami diberikan ilmu yang banyak nih dari Ibu supaya nanti ke depannya kami bisa seperti Ibu lah minimal mengambil sedikit nih ilmu dari Ibu yang sungguh luar biasa untuk menjadi seorang guru konten kreator yang bisa menggerakkan dan juga menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama nanti kita akan mulai dengan pembukaan, sambutan dari Ketua IGI, penyampaian materi, diskusi, dan penutup. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membacakan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua IGI kepada Pak Eko Setiadi, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Tuti. Bapak Ibu, Bu Tuti ini adalah wakil wakil Ketua IGI Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat ya Bapak Ibu. Salah satunya yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan yang insya Allah rutin dilakukan IGI Lubuk Linggau setiap bulannya, yaitu kami beri tajuk nama kegiatan ini adalah ngoling Bapak Ibu. Jadi ngobrol bareng IGI Linggau. Nah, alhamdulillah di kegiatan pada bulan Oktober ini kita kolaborasi dengan Bu Mutia. Beliau sudah S3 luar biasa sekali, masih muda, sudah S3.
banyak nih pengalaman yang bisa dibagikan ke kita semua nih Bapak Ibu. Dan beliau juga Bapak Ibu merupakan guru konten kreator yang kemarin diadakan oleh BGP Sumsel ya Bu ya, di Ya, batch ke-1 ya Bu ya. Nah, sekarang BGP Sumsel juga mengadakan di batch yang kedua nanti. Semoga Bapak Ibu semua bisa ikut. Nah, nanti bisa sharing, Bu Mutia nanti bisa sharing ke kita semua terkait pengalaman beliau, bagaimana bisa lolos dari 500-an lebih ya Bu ya, kalau nggak salah ya, kemarin ya, ya, 500-an lebih menjadi 270 kalau nggak, 270-an yang ya, bisa lolos. Nah, nanti Bapak Ibu yang berkeinginan juga mau ikut kegiatan yang dilakukan BGP tersebut nanti boleh tanya-tanya lebih dalam lagi ke Bu Mutia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari IGI Lubuk Linggau mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu karena sudah mengikuti kegiatan ini. Dan insya Allah kegiatan ngoling ini Bapak Ibu kami laksanakan setiap bulannya, berbagi praktik baik. Dan insya Allah nanti di kegiatan ini akan ada sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan. Namun untuk mendapatkan sertifikatnya, yang pertama Bapak Ibu harus mengisi form pendaftaran terlebih dahulu. Kemudian nanti di akhir kami akan share juga form untuk daftar hadir. Nah, 2 form ini harus diisi Bapak Ibu. Nanti biar itu bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan berbagi praktik baik pada malam hari ini, sehingga IGI Kota Lubuk Linggau bisa mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu semua. Jadi harus ada bukti untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Nah, Bu Mutia, Bu Tuti, ya. ternyata kegiatan kita malam ini tidak hanya diikuti oleh rekan-rekan yang di Lubuk Linggau nih Bu, banyak juga dari daerah-daerah lain untuk mengikuti kegiatan ini karena mungkin ya Bu, kalau di zaman teknologi sosial media yang begitu luar biasa, sebagai seorang guru salah satu sharing ke teman-teman yang lain yaitu dengan konten kreator. Tentunya dengan konten kreator ini kita bisa berbagi Bapak Ibu. Dengan berbagi mungkin guru-guru yang lain bisa memodifikasi mungkin ya ataupun meniru apa yang sudah kita lakukan sesuatu hal yang baik untuk perkembangan pendidikan di Indonesia tentunya. Baik, mungkin tidak panjang lebar lagi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti dapat berpartisipasi juga di kegiatan ngoling yang selanjutnya. Ini kegiatan ngoling yang ketiga Bapak Ibu. Nanti insya Allah di bulan depan kita akan adakan kegiatan ngobrol bareng IGI Linggau yang keempat. Baik, itu saja mungkin Bu Tuti, Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Oke, seperti yang Pak Eko katakan tadi, kita sapa-sapa sebentar nih. Kayaknya banyak nih dari luar dari IGI Lubuk Linggau juga ya. Ini kayaknya ada yang dari Ogan Ilir. Selamat malam Ibu Mursidati. Kemudian ada yang dari Bengkulu juga nih Bu. Ada Ibu Era Susanti dari Bengkulu. Jadi selamat mengikuti ya Bapak Ibu ya semuanya. Semoga nanti kita dapat pencerahan nih gimana supaya kita bisa terjaring di batch kedua untuk kegiatan menjadi GKK ya, Guru Konten Kreator yang diselenggarakan oleh BGP Sumatera Selatan. Baiklah, untuk berikutnya kita langsung saja nih mendengarkan penyampaian materi dari pemateri atau narasumber kita yang sungguh luar biasa, Ibu Dr. Mutia Liana MPD. Kepada Ibu Mutia Eliana kami silahkan. Terima kasih Bu Tuti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam semuanya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengadakan webinar yang sangat gercep ini Pak Eko membuat
waktunya begitu singkat, akhirnya terlaksana dalam 1 malam kayak yang gini Pak ya. Terus kita puji syukur kita juga kepada Nabi Muhammad kita SAW, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengadakan webinar ini dengan secara mendadak gitu Bu. Jadi Bu Tuti, Pak Eko ini sebenarnya planningnya udah minggu lalu saya tunggu-tunggu kan, karena mendadak, karena mau ditutup besok ini guru konten kreatornya, jadi kita percepat. Mungkin ilmu ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan guru konten kreator di Sumatera Selatan, juga yang di Bengkulu di batch 1 sudah ada. Karena Sumsel ini sangat cepat untuk kegiatan-kegiatan dari Kemendikbud itu cepat dilakukan dibanding daerah-daerah yang lain. Untuk wilayah Sumsel antusiasnya ini sangat banyak Ibu. Jadi lumayan untuk kita supaya sharing-sharing sedikit. Terima kasih juga buat Pak Eko yang sudah sebagai Ketua IG Kota Lubuk Linggau sudah memberikan wadah untuk kita supaya kita bisa berbagi. Mudah-mudahan apapun ilmu yang diberikan ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik Bu Tuti, kita langsung saja ya. Nanti sambil kita sharing-sharing sedikit supaya nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Oke, bisa terlihat? Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Bentar. Udah ya. Baik Bapak Ibu hebat, ini merupakan salah satu konten pembuatan media sosial edukatif bagi guru dan tenaga pendidikan. Nah, untuk lebih jelasnya tadi sudah dibacakan oleh Bu Tuti tentang data diri saya. Terima kasih Bu Tuti, semoga bisa menginspirasi bagi guru-guru yang ada di seputaran Sumsel, Bengkulu dan wilayah lainnya. Karena ini merupakan webinar yang benar-benar saya sukai karena tidak perlu kita bertatap muka langsung, kita bisa memberikan ilmu secara online. Jadi Bapak Ibu guru tadi sudah dijelaskan sama Ibu Tuti. Perkenalkan nama saya Mutia Liana, saya merupakan guru dari SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Saya itu sebenarnya guru biologi karena mengikuti kayak gini juga kegiatan-kegiatan tahun 2017 itu mengadakan kegiatan keahlian ganda. Jadi pada kegiatan itu saya ikut dalam mata pelajaran teknik komputer dan jaringan, akhirnya bisa mengajar di komputer. Nah, itu tadi sudah dijelaskan riwayat saya lebih jelas. Jadi Bapak Ibu, inti dari kegiatan kita ngulik malam ini tentang portofolionya yang akan dikumpulkan besok malam terakhir kali ya Bapak Ibu. Nah, di dalam portofolio itu di sana kan sudah dijelaskan bahwasannya Bapak Ibu mempunyai konten di bidang pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini biasanya kan buat videonya itu macam-macam gitu, kehidupan sehari-hari, masak, ataupun yang lainnya. Nah, tapi untuk GKK, Guru Kreator Konten, itu fokusnya ke dunia pendidikan. Diharapkan dengan adanya wadah ini, Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik tentang pendidikan bagi guru-guru yang ada di Indonesia ataupun di wilayah tempat Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru itu kontennya berbagai macam, bisa melalui Facebook, IG, ataupun TikTok. Nah, konten-konten itulah yang akan Bapak Ibu buat untuk portofolio. Nah, di dalam konten itu nggak mesti banyak pengikut ataupun banyak yang nge-like. Di dalam konten itu biasanya yang ditonjolkan itu tentang pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru menonjolkan pembelajaran-pembelajaran apa yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru membuat konten media, ya tampilkan konten media tersebut. Kalau Bapak Ibu guru tentang prakarya, ya tampilkan. Atau Bapak Ibu guru tentang menari itu ada juga boleh ditampilkan. Apapun itu, yang penting dia menjuru ke pendidikan.
dia mengarahkan pendidikan. Jadi di dalam pilih aja beberapa konten yang sudah Ibu upload tahun kemarin atau tahun ini atau ketika Ibu berbagi praktik. Nah, itu dibuat aja, di screenshot, terus dibuat semenarik mungkin menggunakan aplikasi Canva dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting itu sudah jelas. Karena di dalam aturan yang telah diberikan, syarat-syaratnya kan udah jelas. Jadi dia mempunyai eh, akun dulu. Bapak Ibu guru buat akun dulu yang mana kira-kira yang paling Bapak Ibu guru menurut Bapak Ibu guru itu baik. Jadi dia nggak mesti banyak komen ataupun yang banyak nge-like ataupun sebagainya, nggak perlu. Yang penting di sana bisa ditonjolkan media yang menggunakan teknologi. Nah, bagian yang paling penting itu Bapak Ibu itu di apa sih motivasi Bapak Ibu mengikuti GKK ini? Nah, itu biasanya. Jadi buatlah esai yang semenarik mungkin. Kayak Bapak Ibu guru mungkin ada yang ikut guru penggerak ataupun tidak, nggak apa-apa. Ini kan udah ada bermacam bentuk AI yang bisa digunakan. Jadi didesain semenarik mungkin supaya panitia tertarik mengajak itu mengajak Bapak Ibu guru supaya ikut dalam kegiatan itu. Sampai detik ini yang di Sumsel pendaftarnya udah 900 untuk malam ini. Nah, yang dipilih cuma 300. Jadi nggak apa-apa. Kalau memang benar-benar buatnya baik, buatnya bagus, itu juga akan tersaring. Kalaupun tidak, ya kita belajar dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu buat dulu portofolionya yang menggambarkan dulu CV Bapak Ibu tuh seperti apa. Nggak mesti Bapak Ibu guru mempunyai pendidikan kayak gini, kayak nggak mesti. S1 pun guru SD pun banyak kemarin yang dipanggil. Terutama yang di itu tadi SI tadi. Nah, walaupun pengikutnya sedikit, nggak masalah. Walaupun cuma berapa ratus juga nggak masalah. Karena di situ bukan dilihat pengikut ataupun yang banyak nge-like. Cuman dia dilihat itu kontennya itu berbobot atau tidak. Nah, di situ yang dilihat oleh panitia. Terus antusias Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan itu seperti apa. Nah, itu diharapkan. Nah, jadi seberapa sering sih Bapak Ibu guru melihat media sosial? Silakan, seberapa sering? Dalam satu hari kira-kira 24 jam Bapak Ibu berapa sering menggunakan aplikasi di media sosial? 3 sampai 4 jam. Nah, kan 3 atau 4 jam Bu Tuti ya, apalagi Iya, kalau banyak, liburan Bu. ya. Iya, Jadi kalau liburan biasanya lebih dominan mungkin 6 atau 8 jam gitu. iya betul sekali, Bu. Iya, karena sekarang kan HP itu udah di tangan. Jadi kalau mau buka laptop tuh kan kita butuh ibaratnya tuh tenaga yang ekstra. Tapi kalau dari HP itu ngeditnya pun bisa dari HP. Jadi konten itu nggak mesti HP-nya harus bagus. Nggak mesti kita menggunakan laptop yang speknya berapa. Yang penting niat dulu. Jadi kalau udah jadi konten biasanya itu dilihat antusiasnya, niat. Nah, sekarang BGP itu lihatnya di media sosial Bapak Ibu. Jadi biasanya nanti terdetek, oh ini guru yang sering memberi misalnya praktik baik gitu ya. Oh ini guru yang di Lubuk Linggau yang sering mengadakan webinar. Oh ini guru yang sering memberikan edukasi misalnya seperti itu. Nah, dibanding Bapak Ibu guru hanya menyimpan konten-kontennya di HP. Jadi kadangan kita memberikan ilmu itu eh, kepada orang apabila dibagikan. Nah, itu makanya ilmunya bermanfaat. Jadi menurut Nah, hasil penelitian dari GWI bahwa pengguna media sosial itu katanya 2 sampai 2 jam lebih ya. Tapi kenyataannya itu tadi lebih 6 jam kadangan lebih dari itu apalagi tentang media hiburan. Jadi sekarang kan lagi naik daun itu TikTok biasanya. Jadi belumlah viral di dunia apa media TV, udah viral di TikTok. Misalnya kejadian apapun itu. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat konten-konten itu dominan tentang apapun itu di TikTok sekarang. Karena TikTok itu cepat upgrade. Jadi durasinya juga singkat karena pembaca ini nggak suka yang lama-lama. Jadi dia sukanya tuh langsung beberapa menit langsung tahu fokusnya ke apa. Ini isinya apa sih sebenarnya? Nah, tentang apa sih sebenarnya misalnya media informasi, terus media hiburan. Nah, nanti algoritmanya membaca dengan sendirinya.
Nah, menurut Mervili, media sosial itu platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial dan berbagai konten antara pengguna. Nah, ternyata WhatsApp itu merupakan salah satu bentuk media sosial. Jadi kita kira biasanya WhatsApp itu kan hanya sebagai eh, pemberi ibaratnya tuh informasi yang cepat gitu ya. Karena sebagian besar kita dominan menggunakan WhatsApp ya. Tapi tidak tutup kemungkinan di akun-akun lain juga lengkap. Cuma di WhatsApp itu aja, WA itu aja yang bisa mengirim file, foto, dan sebagainya. Nah, tapi untuk pembaca, untuk media sosial itu biasanya di IG, Facebook, dan TikTok ya. Jadi 10 platform media ini yang nomor satunya WhatsApp, yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook, yang keempat tuh TikTok. Tergantung Bapak Ibu mau menggunakan apa media sosial yang lebih dominan. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sukanya di Facebook, ada yang sukanya di TikTok, ada yang sukanya di IG gitu ya. Tergantung Bapak Ibu yang mana sering digunakan. Jadi, apakah Anda salah satu orang yang ingin berbagi konten? Nah, itu niatkan dulu. Jadi, Bapak Ibu, niatkan dulu sebenarnya saya ikut guru konten kreator ini apa sih? Karena kegiatan ini salah satu kegiatan yang meledak di tahun 2024. Jadi, banyak guru-guru, ini kan khusus untuk guru. Ada juga orang yang bukan guru. Bu, kami mau ikut juga, Bu. Tapi kan dia nggak ada Dapodik. Syaratnya kan harus punya akun Dapodik dulu, masuk ke dalam Dapodik dulu. Karena konten sekarang kan guru ini banyak program-program dari Kemendikbud yang banyak orang tidak tahu. Nah, kayak praktisi mengajar itu kan salah satu program dari Kemendikbud. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang praktisi. Nah, ketika itu saya mengikuti dari praktisi 2, 3, 4. Nah, itu menjelaskan bagaimana Kemendikbud itu mengadakan pendidikan itu tidak hanya bagi dosen-dosen saja. Jadi kita guru juga bisa memberikan informasi tentang pendidikan atau tentang pelajaran kepada mahasiswa. Kan selama ini kita pikirnya kita hanya mengajar siswa atau siswi. Ternyata kita guru juga bisa. Nah, kadang Bapak Ibu tidak mengetahui info itu, tapi saya sering dari tahun-tahun kemarin berbagi bahwasannya praktisi mengajar itu bisa digunakan oleh guru-guru. Tidak mesti S3 Bapak Ibu, bisa digunakan untuk guru yang S1. Asal memenuhi syarat. Syarat-syaratnya itu kan ada. Mungkin masa kerjanya 5 tahun gitu ya. Terus kualifikasinya apa gitu. Terus keahliannya apa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak harus menonton. Misalnya saya guru bahasa Inggris, ternyata saya bisa nari. Itu bisa dijadikan konten. Jadi apapun konten yang penting dia tentang pendidikan. Kalaupun nari daerah yang dia tampilkan misalnya kan, atau dia prakarya, nah dia bentuknya atau P5 bisa ditampilkan Bapak Ibu. Dia nggak mesti tentang pembelajaran yang ada di dalam kelas. Apapun itu atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang viral misalnya PPG. Nah, itu bisa dijadikan konten ketika sekarang mungkin Bapak Ibu ikut PPG ya. Nah, itu bisa di-share mulai dari cara pendaftaran, cara upload, terus kegiatan Ibu misalnya lagi buat apa namanya nih video gitu kan. Nggak usah panjang-panjang. Kan durasi sekarang video kan 5 sampai 10 menit. Kalau dulu 3 sampai 7 menit. Nah, kalau sekarang kan kayak Jambore sudah sampai 10 menit gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bermacam bentuk aplikasi. Yang penting Bapak Ibu syaratnya punya HP dulu. Kalau mau pakai HP, yang kedua harus tahu dulu kira-kira untuk editan kira-kira pakai apa? Misalnya pakai Canva atau pakai CapCut kan. Yang pilih Pro karena kan sekarang kan udah ada yang Pro kan. Belinya juga murah gitu. Kayak CapCut tuh saya beli yang 8.000 aja 1 bulan bisa itu. Karena kan di sana kan ada tema ataupun ada template yang bisa kita ambil. Nah, itu bisa digunakan untuk konten kita. Jadi kadang kan orang bilang, ah mahal itu yang pro, cari mungkin kan. Ada sekarang mahasiswa itu banyak yang jual apa yang pro-pro gitu, mau mau apapun itu. Kadang kan kita Bu, saya nggak yang pro. Bisa. Kadang kan siswa-siswa kita itu lebih lebih ilmunya lebih dari kita. Cuman mereka ya sebatas siswa kan. Cuman dia nggak tahu alurnya bagaimana. Nah, itu salah satu bentuknya. Jadi konten itu yang mengedukasi, yang memberi manfaat. Nah, apa itu konten kreator? Jadi kadangan kita tuh konten-konten aja. Mungkin ada beberapa, kemarin kami 278 jumlah peserta yang di batch 1. Nah, di sana itu konten sudah banyak yang menghasilkan uang.
guru-guru itu ngonten, dia bisa dapat endorse dari TikTok, dikirim barang itu. Jadi saya salah satu dari ketua konten kreator mewakili Lubuk Linggau kemarin ada guru yang sudah mendapatkan endorse dibayar 100.000 untuk pembuatan video, tapi tidak mengarah pendidikan. Jadi diarahkan untuk di bidang pendidikan karena pasarannya kan sekarang di dunia pendidikan. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah kemarin buat pembatik, ngajar menggunakan MPI. Nah, itu bisa dibuatkan konten misalnya kan seperti itu. Atau Bapak Ibu guru mempunyai media untuk kegiatan Jambore kemarin, saya sudah membuatkan media atau inovasi terbaru. Nah, itu bisa dibuatkan konten. Jadi kontennya itu yang penting Ibu tahu dulu arahnya apa sih. Nah, kira-kira kemana? Nah, konsisten aja dulu. Jadi kalau udah konsisten, udah tahu kan ibaratnya branding. Nah, mencari branding itu yang kita perlu sekali. Terus, nah ini definisi konten kreator. Jadi Bapak Ibu ini mewakili berbagai kota dan kabupaten yang mengikuti kegiatan konten kreator kemarin. Saya mewakili Kota Lubuk Linggau ini yang pakai baju merah untuk tampil ke depan menjelaskan visi misi sebenarnya apa. Nah, jadi di Lubuk Linggau itu ada 14 guru yang terpilih untuk mengikuti guru konten kreator. Pendaftarnya kemarin lebih kurang 600 lebih, yang terpilih cuma 278. Nah, ini 900 yang terpilih cuma 300 orang. Jadi saya harap yang Lubuk Linggau, Oki, tadi ada yang Prabu, OI, ataupun daerah luarnya itu bisa mengikuti Muratara Musirawas bisa mengikuti kegiatan itu. Nggak apa-apa terakhir kali ngirim, yang penting berbobot di dalam portofolionya. Jadi ngonten itu kan kita terkadang belum tahu definisinya gimana sih sebenarnya pembuatan konten itu. Nah, ini anggarannya kemarin 1,5 M untuk kegiatan konten batch 1. Nah, jadi pulangnya dikasih transport, dikasih uang harian, yang pasti tempat tinggal, ibaratnya tempat sementara di hotel Windam kan. Nah, itu sudah kelasnya kelas bagus. Kalau BGP mengadakan itu nggak kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Dia mengadakan kegiatan yang memang luar biasa, yang memang berbobot gitu ya, sama juga kayak yang dinas-dinas dan lainnya. Nah, untuk konten ini diharapkan semakin banyak guru yang menjadi konten kreator dalam kegiatan batch 2 tersebut. Jadi konten itu dia bisa untuk mengedukasi atau menghibur sehingga di platform media sosial PMM terutama ke depannya. Nah, itu bisa juga digunakan. Misalnya Bapak Ibu biasa menggunakan PMM. Nah, Bapak Ibu bisa buat video. Konten itu dominan video ya Bapak. Foto juga boleh, tapi diutamakan video. Jadi modalnya yaitu pertama HP, yang kedua tripod supaya tidak goyang gitu. Nggak perlu HP-nya bagus, HP-nya biasa aja bisa. Yang penting Bapak Ibu bisa ngedit. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu cara ngedit, sudah tahu bagaimana membuat template, bagaimana slide per slide-nya, nah itu nanti terbiasa. Bisa tuh karena biasa. Nah, terus konten kreatornya itu pertama kita mencari ide dulu. Sekarang kan branding Bapak Ibu belum ketemu nih. Apa sih branding saya? Saya nggak tahu sih pengen arahnya nanti kemana gitu ya. Cuman saya ingin ikut-ikutan gitu ya. Jadi Bapak Ibu buat branding dulu. Karena HP kan sudah di tangan. Jadi kadang setiap momen itu Bapak Ibu lupa buat momennya. Ada kegiatan pemilihan misalnya OSIS di sekolah kan. Mulai Bapak Ibu rekam gitu. Nanti ngeditnya kapan? Nanti ada waktu silakan diedit. Nah, cari dulu arahannya kemana dulu kira-kira Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen arahannya membuat konten pendidikan tentang pembelajaran. Oh, saya konsisten pembelajaran terus. Jangan dirubah. Kalau Bapak Ibu rubah misalnya dari pembelajaran ke masa gitu. Nah, itu langsung berubah langsung Bapak, terdeteksi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa membuat konten itu yang ibaratnya tuh konsisten. Jadi kalau udah tahu kan brandingnya, oh saya brandingnya guru kesenian, nah saya akan membuat seperti ini. Oh saya guru olahraga, sekarang kan PJOK lagi uh, booming ya. Nah jadi buat kegiatan tentang PJOK tuh bagaimana, apa saja sih syarat-syarat menjadi guru yang dari PJOK itu. Terus Bapak Ibu guru buat skrip atau skenario-nya. Jadi kita walaupun tidak tertulis secara ibaratnya tuh berpikir oh gini skenarionya, nanti dibuat
Ibaratnya tuh diatur siswanya sedemikian rupa bagaimana mengikuti alur Bapak Ibu kalau membuat konten. Terus cara mengambil gambar atau video. Nah, kalau tangan Bapak Ibu guru tremor atau gemeter pakai tripod tadi. Tripod kan udah banyak sekarang, udah murah-murah juga. Nah, bisa dibawa kemana-mana. Ibaratnya tuh tergantung Bapak Ibu guru bagaimana cara menggunakan tripod tersebut. Terus yang paling penting itu editing. Kadang kan kita ini punya video banyak di HP, kita males edit. Jadi kadang kan langsung aja diedit dulu, dibuat jernih dulu, dibuat dia itu ibaratnya tuh enak dipandang. Nah, itu. Terus posting kontennya itu. Nah, postingnya itu juga Bapak Ibu harus tahu jam-jam kira-kira jam apa sih yang sering rame. Kalau kita konsisten itu ya hasilnya cuan. Kalau misalnya di YouTube ya, YouTube itu kan nyata. Dari dulu nyata ibaratnya kalau kita konsisten di jam-jam tertentu misalnya kita membuat konten anak-anak kecil gitu ya. Nah, itu kan biasanya penontonnya itu kan rata-rata anak kecil tuh sering megang HP di jam berapa gitu. Nah, kita lihat dulu postingnya tuh di jam berapa. Terus kita mengadakan kolaborasi dengan kreator lain ataupun brandnya. Jadi kita jangan cepat merasa puas, jadi gelas yang kosong. Jadi kalau jadi gelas yang kosong, Bapak Ibu mudah menerima ilmu-ilmu dari uh, pembicara yang lainnya. Begitu, Bapak. Silakan sejauh ini adakah yang mau bertanya, Bapak Ibu? Itu kayaknya ada nih Bu yang bertanya Bu. Kami bacakan saja Bu ya, Ya, ini dia lagi di chat tadi. Pertanyaan dari Bapak ini ya, Bapak Danka, izin bertanya katanya, bisa tidak untuk buat konten tapi bukan proses pembelajaran, misalnya kegiatan ekskul pramuka. Nah, gimana nih Bu? oke. Oke, terima kasih Pak Danka. Ini dari Oki nih, Bu. Jadi Iya, ini dari selamat datang Oki. di Lubuk Linggau ini Iya. yang dari Oki. Nah, terima kasih Bapak sudah gabung malam ini ke IGI Lubuk Linggau. Jadi kontennya itu tergantung Bapak Ibu mau buatnya seperti apa. Misalnya Bapak Ibu kontennya tentang eskul tadi kan, cara. Nah, jadi kalau eskul ya dibuat aja nggak apa-apa. Misalnya eskul pramuka kan. Nah, dibuat setiap siswa mengadakan kegiatan itu, Bapak silakan buat konten tersebut, dibuat video dulu. Apa sih judul dari konten ini? Misalnya lomba kan. Nah, itu bisa direkam dari awal kegiatan pertama kali siswa datang, misalnya seperti apa. Terus Bapak mengadakan ibaratnya tuh anak-anak itu apa sih lomba yang akan Bapak lakukan. Nah, itu direkam semua alur-alurnya, nanti sampai akhir, nanti baru diedit. Buat judul, baru Bapak upload di media sosial Bapak gitu. Boleh, Bu. Tidak hanya tentang pendidikan, yang penting dia tentang apa pembelajaran, yang penting dia tentang pendidikan untuk guru konten kreator. Tapi kalau di luar ini boleh, misalnya tentang vlog sehari-hari untuk media sosial Bapak Ibu boleh, nggak masalah. Jadi kalau bisa akunnya itu macem-macem. Jadi satu akun ini khusus pendidikan, satu akun ini khusus tentang keluarga gitu ya. Jadi bisa ibaratnya tuh disimpan. Karena kalau nyimpan dari HP atau melalui apa nama foto video itu kan berat. Jadi kita nyimpannya itu di media sosial aja gitu caranya. Nanti ketika perlu biasanya oh ini ada saya. Biasanya kan yang hobinya foto atau video ketika ada ibaratnya pemeriksaan, ada butuh apa itu mulai nyari siapa sih yang hobi foto. Nah, itu saya sering ditanya itu biasanya. Menyimpan nggak sih ini kemarin foto kemarin. Nah, gitu. Jadi perlu sebenarnya untuk kita menyimpan atau mendokumentasikan kegiatan seperti itu. Jadi boleh aja Bapak, tergantung Bapak mau mengadakan kegiatan di luar pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, Oke, terima ada kasih lagi? Bu. Iya, Apakah ada lagi nih dari teman-teman yang ingin bertanya dari sebelum BKP Ibu klaimnya seperti apa kalau Mutia? bawa kendaraan sendiri? Oh, ini ada dari, Iya Bu, kita baca dari dari atas ya. ya, Oke. Dari SP Padang, oke, terima kasih. Igi Okus, terima kasih. Ini, nah, oke. Ini Siska, ada juga Bu yang bertanya, ada Pak Sarono. iya apa tuh Bu? Materinya urgent dan menarik selain guru nih. Apa nih?
Apa tuh? Tapi kompetensinya belum untuk membuat konten video. Nah, gimana Bu kalau katanya Ya, belum punya redaksi media kompetensi massa di untuk membuat Palembang, video tapi belum nih? memiliki kompetensi untuk membuat konten video. Jadi Bapak ini pemimpin redaksi media massa, tapi belum memiliki kompetensi untuk membuat konten video. Konten video ini Pak, sebenarnya siapa aja bisa buat. Jadi nggak mesti punya kompetensi. Jadi kalau pendidikan itu kan yang formal, dia memang harus mempunyai kompetensi gitu, karena ada ujian yang akan dilakukan. Tapi untuk pembuatan konten video, konten kreator itu mempunyai skill aja, Pak. Kemauan untuk membuat konten itu sebaik mungkin lalu di-share. Ibaratnya dibagikan. Supaya orang yang tadi tidak tahu jadi tahu. Misalnya pembuatan guru konten kreator kan. Yang tadi orang nggak tahu kalau ada pembukaan. Kita buat. Oh, kita ngadakan kegiatan di batch 2 ini seperti ini. 300 orang yang akan dipilih. Kan banyak 300 orang itu. Jadi kita buat ibaratnya konten ketika kita buat video atau portofolio dari laptop, terus kita share begini cara ngupload, nah itu udah masuk konten itu sebenarnya. Membagikan cara pembuatan itu tuh sudah termasuk. Jadi nggak mesti durasinya panjang, misalnya 30 menit nggak mesti. Beberapa detik aja apa menit aja bisa dijadikan konten. Gitu. Tapi kalau di konten pendidikan dia kan harus jelas judulnya apa sih isi dari konten ini sebenarnya alurnya apa. Biasanya mengedukasi gitu kalau dari konten pendidikan. Tapi kalau untuk konten-konten luar sekarang kan kalau pendidikan kenapa guru konten kreator ini diadakan? Karena eh, di luar pendidikan itu bayarnya lebih mahal. Artis-artis itu kan cuma video jatuh aja udah dibayar lebih dari itu kan. Penontonnya Betul banyak kan. sekali. Nah, sedangkan pendidikan ini kan orang kadang orang tua atau wali itu nggak tahu tentang anak pembelajaran kurikulum merdeka, tentang kamus mengajar atau dan sebagainya. Terkadang nggak tahu kurikulum kita ini apa sih isinya. Dengan adanya konten ini diharapkan bisa berbagi melalui media sosial seperti Iya, itu. berarti kembali ke niatnya lagi ya, Bu, ya. Ya, Nggak perlu harus tergantung. memiliki kompetensi dulu. Yang penting kalau ada niatnya nanti bisa, Bu, ya. Iya, benar. Oke, ini ada lagi Bu yang bertanya, katanya kalau kita mengikuti guru konten kreator ini kewajibannya apa yang harus kita lakukan? Kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan? Kalau udah Iya. terpilih nih mungkin maksudnya ya, apakah Oke. kita wajib seperti apa? Seperti itu Bu. Bisa Oh iya. mohon Jadi penjelasannya itu Bu? banyak Ibu karena kemarin tuh berapa ratus orang ya. Jadi benar kalau saya sudah jadi ini ada nggak sih ikatan untuk melakukan konten lagi ke depannya? Saya kan konten kreator ini rata-rata yang memang udah buat konten satu. Yang kedua dia setengah buat konten kadang mau kadang enggak ya. Yang ketiga malu-malu. Jadi jangan kira semua yang buat konten ini orangnya berani tampil di depan kamera. Jadi terkadang ngetek tuh berapa kali untuk kegiatan misalnya yang formal gitu ya. Tapi kalau konten-konten yang biasa aja itu kan yang mana ada di pikiran kita kita meluapkan. Oh gini nih caranya gitu kan. Nah, Bapak Ibu tinggal ngikuti aja ibaratnya tuh. Nanti kalau pengimbasannya bagaimana? Perlu nggak? Yang namanya ilmu kan harus berbagi. Itu kan kurikulum merdeka sekarang kayak gitu. Jadi berbagi aja karena apapun yang kita bagi itu biasanya bermanfaat buat orang. Orang yang tadinya nggak tahu info, berkat kita jadi info. Nah, amalnya kan dapat gitu. Gitu. Tapi dari balai biasanya tuh rata-rata tergerak untuk membagikan konten yang Bapak Ibu berikan, ibaratnya Bapak Ibu buat. Jadi diharapkan ke depannya Bapak Ibu setelah ikut dari pelatihan ini diharapkannya bisa menjadi kan gelarnya udah ada guru konten kreator karena terpilih kan. Jadi berarti ada dikit lah konten-konten. Nah, kalaupun nanti ibaratnya tuh keterusan, nah itu kan hasilnya cuan ujung-ujungnya. Nah, ada nilai tambah karena di GKK Jakarta tahun kemarin kan, itu kan udah banyak yang jadi apa endorse, sudah dibagi-bagi afiliat itu sudah bisa. Nah, jadi Bapak yang di daerah ini kan jual tripod aja udah dapat komisi. Seperti itu. Ya, lanjut Bu, Oke. apalagi? Ini ada lagi nih Bu, katanya ada nggak panduan dulu nih, panduan teknis untuk step by step untuk mengikuti GKK nih kali ya? Oke, stepnya ya. Iya. Iya, kalau dari yang di-share kemarin, ya itu tadi. Nah, jadi nampak belum ya? Sudah nampak ya, Bu, syaratnya. Nampak Bu. Yang ini kan Iya, dari sudah. yang Sumsel ya.
Jadi kan udah di-share kemana-mana. Nah, jadi transportasi pembelajaran yang lebih bermakna dan berdampak dengan mengikuti guru konten kreator batch 2. Nah, kriterianya itu ya dari kemarin banyak dari PAUD, TK, ikut SD, SMP, SMA, SMK itu udah banyak yang ikut. Ibaratnya penting dia terdaftar Dapodik. Terus memiliki akun media sosial. Saya rasa setiap Bapak Ibu mempunyai akun media sosial minimal apalah kan Facebook atau TikTok atau IG kan. Karena jenjangnya tuh biasanya Bu ya, kalau untuk umur yang sekian dia mainnya Facebook, umur yang sekian anak-anak muda tuh IG ibaratnya itu kan, terus TikTok sebagai hiburan kan. Tapi di TikTok sekarang udah banyak tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu sekarang sudah banyak dibagikan di media TikTok. Nah, terutama juga di Facebook karena sekarang kan orang dominan Facebook. Tapi kalau untuk kaula muda biasanya dia mainnya di IG atau dia mainnya di YouTube gitu ya. Terus dia memiliki followers. Nah, di media sosial itu berapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kadang kan Bu saya dikit sekali. Makanya yang di batch 1 kemarin dikit yang mendaftar. Karena merasa saya dikit loh pengikutnya. Padahal itu Betul, salah Bu. satu nanti kan bertambah dengan Bapak Ibu guru membuat konten. Terkadang orang itu memang lebih ciut duluan. Saya nggak berani daftar karena pengikut saya dikit. Terus Followersnya saya masih nggak sedikit ya. mempunyai apa pembelajaran yang dibagikan ke media sosial tersebut. Bapak Ibu bisa buat besok buat kayak buat satu suruh ibaratnya tuh teman komen atau apalah nge-like sebagainya kan. Nanti dibuat portofolio semenarik mungkin di Canva tersebut ya. Terus dia kontennya itu dengan berkaitan dengan pembelajaran pendidikan, strategi pengajaran, pengembangan siswa, praktik baik P5 dan inovasi pembelajaran. Ini seputaran ini konten Bapak Ibu. Jangan di luar ini kontennya. Oh, saya punya loh tahun kemarin tentang P5 gitu. Atau saya punya strategi pembelajaran ketika saya mengikuti PPG. Nah, itu bisa dibuat konten. Di apa di-upload ulang gitu, boleh. Di HP bunda tuh tuh. Terus mampu memotivasi. Jadi kalau kita sudah jadi konten, kita biasanya orang lihat oh, termotivasi loh. Saya ikut konten ini karena dari Bapak Ibu konten ini saya berkembang gitu kan. Jadi orang orang kan senang ya ketika kita buat apa informasi di media sosial tersebut. Nah, ini syarat pengirimannya. Jadi syaratnya itu Bu, portofolio yang ditampilkan itu. Nah, ini yang penting ya. Kontennya terbaik terkait. Nah, konten Bapak Ibu yang Ibu pilih di media sosial Bapak Ibu itu konten terbaik terserah mau di Facebook, di IG ataupun di TikTok. Kalau saya kemarin memakai TikTok karena saya dominannya di TikTok kemarin. Kalaupun Bapak Ibu ada di Facebook, itu boleh di screenshot aja Facebooknya itu di screenshot terus ditempelkan di Canva tersebut. Nah, itu dipublikasikan, diposting di video atau reels dan sebagainya ya. Terus deskripsi singkat dari setiap konten. Kalau kemarin saya tempel-tempel aja. Yang penting yang kontennya itu nampak. Misalnya beberapa konten itu ditampilkan. Terus bukti jumlah pengikut atau screenshot profilnya. Nah, terus ceritakan motivasi untuk berpartisipasi. Nah, ini yang di bawah sekali ini, esainya ini yang Bapak Ibu harus benar-benar buat semenarik mungkin. Jadi motivasinya apa sih ikut aku guru konten kreator, terus strategi menginspirasi guru melalui konten kreatif. Nah, agar ke depannya bisa menginspirasi guru-guru lain gitu. Nah, di dalam apa pembelajaran itu kan biasanya kita suka berbagi. Nah, di sanalah kita bisa tampilkan. Saya dulu pernah buat konten misalnya tentang pembelajaran di dalam kelas atau media pembelajaran. Nah, ini kan CV saya buat di slide pertama. Terus slide kedua saya tampilkan saja beberapa video tentang pendidikan, apapun itu bentuknya. Tentang ibaratnya Bapak Ibu kesepakatan kelas, waktu pernah dibuat. Terkadang kita nggak tahu loh manfaatnya sekarang tahu-taunya ke depan berguna kayak gini kan saya buat kesepakatan kelas waktu itu tahun kemarin. Nah, ketika tahun ajaran baru ternyata bisa digunakan untuk konten kreator sekarang. Jadi saya tampilkan kegiatan-kegiatan saya ketika di Batam, di Medan. Nah, saya tampilkan di portofolio ini atau Bapak Ibu kegiatan selama guru penggerak atau mempunyai kegiatan di luar pembelajaran tadi kan bisa strategi atau pembuatan inovasi pendidikan seperti itu inovasi pembelajaran. Nah, bisa seperti itu. Terus halaman ketiga slide-nya Ibu tampilkan profil Ibu. Nah, supaya kelihatan berapa pengikutnya gitu kan. Ini kan 5.000. Kemarin banyak-banyak loh Bu, ada yang 300, 400 atau ribuan K-nya udah melebihi.
Nah, itu kan biasanya konten ini yang lebih dominan nih guru-guru SD. Guru-guru SD kan pembelajarannya banyak kan, jadi mereka sering buat konten-konten. Kalau kita yang apa jenjang kadang itu terbatas, tapi tidak tutup kemungkinan kita bisa juga mengikuti kreatif dari guru-guru yang di SD tadi. Karena guru-guru SD itu saya lihat memang kreatif benar, Bu. Dia membuat media pembelajaran, dia membuat strategi pembelajaran itu sangat menarik. Jadi bisa kita sistemnya ATM, ambil tiru, modifikasi. Nah, dengan dimodifikasi itulah kita bisa membuat inovasi terbaru. Nah, terus esainya, uh, motivasi saya buat konten kreator nih bisa berpartisipasi atau bisa berkontribusi gitu kan, bagi rekan-rekan saya di sekolah ataupun rekan-rekan kerja saya seperti itu. Bapak Ibu buat semenarik mungkin, sebagus mungkin, ditampilkan agar lulus dalam GKK yang kedua. Itu aja, Bu. Jadi kadang kan kemarin kan yang batch 1 ngerasa saya nggak ikut, taunya udah ditutup, menyesal ngapa nggak ikut. Ternyata kemarin guru-guru yang ibaratnya yang baru mulai ngonten pun daftar lulus. Daerah ini yang paling dikit kemarin 4 Lawang, 1 orang cuman 4 Lawang nggak salah. 4 Lawang apa Lahat ya itu 1 orang cuman karena nggak tahu apa ngerasa tadi saya kontennya dikit. Nah, kalau yang paling banyak itu ya tadi Palembang, OI, ibaratnya tuh daerah apa lagi tadi ya? Ya Lubulinggo cuma 14 yang kita tersaring, tapi mungkin pendaftar kemarin tuh banyak sih 600-an lebih, cuma tersaring 200. Nah, yang lainnya tuh mungkin nggak memenuhi syarat di portofolio. Sama kayak kayak Bapak Ibu mungkin mengikuti kegiatan nggak apa lolos gitu kan. Mungkin nggak memenuhi syarat seperti itu, Bapak. Nah, silakan Bu, bagaimana? Oke. Ya, terima kasih Bu. Ya, itu tadi ya Bapak untuk step by step untuk kita mengikuti GKK ini. Nah, ini ada lagi Bu pertanyaan dari Ibu Siska. Terus kontennya haruskah diedit dulu Bu? Karena saya sering apa nih? Sering langsung aja upload, paling bikin tulisan-tulisan aja katanya. Gimana nih Bu? Ya, terima Apakah kasih. mesti harus diedit terlebih dahulu atau boleh kalau kita langsung upload saja hanya dengan menambahkan sedikit tulisan-tulisan saja? Iya, oke. Terima kasih Bu Siska, makasih Bu Tuti. Jadi dalam pembuatan konten itu ada baiknya kita masukkan dulu di CapCut misal gitu ya. Semuanya video ataupun foto dicampur aja nggak apa-apa. Nanti pilih dipotong-potong aja. Sudah dipotong-potong, Bapak Ibu silakan nanti kira-kira bagian mana yang didahulukan. Jadi kita mempunyai urutan dulu. Jadi kalau ada pembuka, ada penutup kan. Nah, jadi kita ngikuti dulu step-stepnya. Sama kayak kegiatan. Kalau kegiatan kan makanya setiap kegiatan tuh saya suka ngonten tuh di awal saya buat dulu. Terus angle-nya tuh harus tepat. Di mana tempat yang kira-kira terang, yang bagus, biar enak dipandang kan. Nah, jadi konten-konten Bapak yang tadi tuh kan belum bisa buat ibaratnya editing. Nah, makanya Bu kadang kan editing itulah yang skill yang utama di dalam jadi konten. Jadi kalau kita sudah bisa editing, editing itu kan HP-nya apapun itu boleh. Yang penting tahu cara meletakkan tadi tulisan, cara slide-nya, terus cara mengambil videonya. Nah, itu yang harus kita kuasai dulu untuk kedepannya. Kalau untuk besok ambil aja konten-konten yang udah lama itu diambil di screenshot dan sebagainya bisa. Nanti kalau untuk kedepannya diedit dulu, dibersihkan dulu wajah-wajahnya ataupun blur-blurnya bagaimana, terus dibuat tulisan. Kalaupun nggak bisa buat tulisan, buat aja caption apa atau tagar seperti apa. Kalau nggak sempat. Kalau sekarang ini boomingnya ya dibuat tulisan, animasi dan sebagainya. Malahan udah pakai suara kan, boom kayak gitu kan. Nah, itu kan menarik. Nah, biasanya tuh tergantung kreativitas masing-masing biasanya. Nah, seperti itu. Aku tiba-tiba hilang. Itu kan Iya. ada. Iya Bu, menyambung lagi Bu Boleh? dari pertanyaan yang di atas tadi Bu. Ya Ya. kayaknya ini bisa terkoneksi. Kalau kita mau ngedit itu pakai aplikasi aplikasi apa nih Bu katanya? Oke, kalau ngedit sekarang kan Canva udah bisa pakai video dan sebagainya. CapCut, kalau saya dominan ke CapCut itu. Kalau ibu bapak capcut, biarnya tuh capcut mau pakai capcut nggak usah yang pro, yang biasa aja juga nggak apa-apa. Kalau untuk pemula nggak apa-apa. Tapi kalau pengen yang ada ini lagi lah, ibaratnya tuh pengen yang orang nggak punya, saya udah punya template-nya seperti itu gitu kan. Nanti pro gimana caranya. Nah, kalau biasanya ibu-ibu tuh kan mager kalau mau buka laptop. Jadi dari HP aja sambil rebahan gitu kan. Scroll aja, cari aja. Atau kalau nggak punya, ibaratnya Bu saya nggak punya video nih.
apapun bentuk yang ada di media sosial di screenshot aja. Misalnya di IG kan tentang di Kemendikbud GTK info ternyata ada pembukaan nih, atau di BGP kan BGP pembukaan nih GKK yang kedua, langsung aja screenshot gambar itu, cekrek cekrek cekrek, dibuat tulisan, ditambah animasi, terus ditambah lagi ibaratnya tuh ayo buruan gitu kan buat orang menarik. Nah, atau ditambah lagi suara-suara. Nah, gitu minimal berapa slide yang dibuat. Nggak perlu banyak panjang, ibaratnya penting dia tuh cepat boomingnya. Orang-orang belum tahu, udah tahu gitu. Nah, jadi kadang info ya, sedikit info. Biasanya informasi itu dominan yang sering cepat didapat itu di IG. Jadi kalau dari kementerian, nah kementerian itu kan macam-macam Bapak Ibu, ini sedikit ilmu. Mengadakan kegiatan-kegiatan, terkadang kita nggak tahu, Ibu kok ikut sih? Saya nggak tahu. Ya karena kita nggak mau cari tahu. Jadi kalau kita nggak cari tahu, kita nggak dapat ilmu itu. Jadi ilmu itu kita cari. Nah, saya ikut lah ya. Nah, pingin lah gimana sih caranya. Nah, infonya itu di IG. Saya selama ini kegiatan apapun itu saya lihatnya di IG dulu. Jadi IG itu cepat sekali apa namanya nih info didapat. Nah, kalau untuk hiburan kan untuk apa di Facebook kan untuk ibaratnya setelah dari atas di IG, nah kita bagi di bawah, ibaratnya kita bagi di Facebook. Nah, Facebook kan dunianya orang sering buka kan. Nah, kalau di TikTok tuh dunianya, kalau saya algoritmanya seperti itu. TikTok itu kan seluruh Indonesia cepat informasinya, misalnya tentang apa namanya ini PPG. Nah, PPG floating 3 dibuka. Nah, kita buat langsung kontennya. Misalnya atau tadi oh ini nih sudah pengumuman, atau tadi kan pembatik gitu buat lagi, atau IG mengadakan kegiatan seperti ini langsung di-sharekan dengan teman-teman yang lain. Misalnya oh bulan depan kita mengadakan kegiatan ibaratnya tuh tentang pembuatan media MPI misalnya. Oh, udah diajarkan seperti ini caranya, bagaimana menggunakan Canva. Ternyata kita sebagai guru yang di SD, SMP, SMA dan sebagainya itu dominan lebih gercep loh Bapak Ibu mengetahui info-info. Jadi terkadang maaf ya, eh, teman-teman yang belum menggunakan Canva misalnya kan, nah yang di ibaratnya sekelas dosen dan sebagainya, kita lebih tahu, biasa kita lebih duluan. Terus cara pembuatan media pembelajaran interaktif itu kita terkadang oh gini loh cara membuat media pembelajarannya. Nah, karena kita sering sharing kalau di jenjang pendidikan dari SD sampai SMA itu kan sharingnya cepet. Jadi pas di dunia dosen itu kan dia lambat mengetahui. Kalau kita kan udah sering mengikuti webinar dan sebagainya. Tadi ada teman-teman juga, Bu, ajari gimana cara buat Canva dan sebagainya. Sebenarnya pembelajaran itu kan bisa dilakukan secara otodidak, asal mau. Intinya mau dulu. Kayak guru konten kreator ini kan mau dulu. Kalau dulu mungkin malu ya Bu, kita membuat video konten ya kata orang alay lebih. Kalau sekarang nggak lagi, itu sudah jadi makanan sehari-hari karena infonya berguna. Oke, Bu Febriana, silakan Bu bertanya. Nah, ini dari Musirawas nih. Apa Ya, kabar Ibu silakan Febri? Ibu. Silakan Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu? Mohon maaf, ini langsung oleh Bu narasumber nih, disambut langsung sama Iya, Ibu ini Ibu Narsi. Igi dari Terima ini kasih. Musirawas ini. Ya Pak Eko. Salam kenal buat semuanya, buat Bapak Ibu. Ada Kenal, tadi Ibu. Kabupaten Oki, Musirawas, kemudian Lubuk Linggau. Baik, terima kasih Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan webinar ini. Buat Bu Mutia, luar biasa sekali materinya ya Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, Kok suaranya tadi kayaknya kan putus-putus ya, Bu ya? halo Bu, Iya, apakah suara saya bisa didengar? iya, iya Bu. Eh, Bisa. eh, Begini Bu, tadi kan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oh ya, perkenalan dulu. Saya Febriana, guru SMK Negeri Muara Belitung, Kabupaten Musirawas. Yang ingin saya tanyakan tadi berdasarkan presentasi Ibu tadi, itu masalah akun Bu. Kita harus buat akun terlebih dahulu. Untuk mengikuti kegiatan ini, apakah boleh kita menggunakan akun kita yang sebelumnya? Tapi konten-kontennya itu masih campuran Bu. Ada yang ya kata Ibu tadi yang konten masak, pendidikan. Nah, untuk mengikuti GKK ini, apakah kita boleh memakai akun itu atau menggunakan akun yang baru? Kemudian yang kedua, berdasarkan paparan Ibu tadi, karena katanya ini kegiatan mendadak gercep ya.
apalagi tadi tuh yang ATM ya Bu. Ya. Kalau berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi kan mungkin agak bingung kami ya Bu ya. Alangkah baiknya karena ini sifatnya mendadak karena kata Ibu Mutia tadi besok terakhir ya Bu. Ya. Apa hasil karya Ibu yang kemarin itu bisa di-share di grup biar bisa dijadikan panduan buat kami dalam mengikuti GKK ini. Baik Ibu Mutia, Ibu Tuti, Pak Eko, terima kasih. Mohon pencerahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga hampir sama nih Bu, pertanyaan dari Bu Reni Mida ini. Saya konten masih random Bu, katanya apakah bisa Ya. memenuhi syarat? Iya, jadi hampir sama ya pertanyaannya Iya. dengan Ibu Diana tadi. Silakan Ibu, kami minta Oke, solusinya. terima kasih Ibu semuanya. Baiklah Ibu Febri sama Bu Riana. Jadi Bu, jadi kan kalau konten kita random tadi, kita privasikan dulu untuk sekarang karena lagi masa dipantau nih gitu kan. Nah, kalau lagi dipantau nih yang random-random tadi diprivasikan dulu, tampakkan dulu yang tentang pendidikan. Misalnya kan tentang pembelajaran, tentang kegiatan yang mencakup pendidikan. Saya belum punya 2 akun nih, masih 1 akun. Nah, simpan aja dulu. Jadi yang nampak itu yang di publiknya itu yang tentang pendidikan itu satu. Terus yang kedua, bagaimana akun saya yang kemarin? Nanti screenshot aja. Jadi ketika pembuatan portofolio, nanti yang akun yang lain itu ditampilkan di sana. Jadi Bu, kira-kira gimana ya kata Bu Pepri tadi akun yang lama. Kita kan terkadang ketika kegiatan ini baru nyari mana sih ini saya konten saya yang dulu. Padahal konten-konten itu terkadang kayak gitu loh Bu. Kita terkadang nggak tahu hikmahnya kan. Apa apa sih hikmah dari pembuatan konten ini untuk kedepannya? Saya seperti itu kemarin. Tapi saya karena saya suka ngonten dari dulu-dulu, jadi saya upload-upload aja untuk happy-happy gitu kan. Ternyata berguna sekarang. Ternyata memang benar Bu, nggak ada yang sia-sia loh yang kita lakukan itu. Mungkin sekarang, mungkin tadi kita pikirnya nggak ada manfaat. Ternyata ada manfaat. Di balik itu kan terkadang walaupun orang nggak mendukung, tapi dia oh tahu saya kegiatan ini seperti ini, oh manfaatnya seperti ini, oh ternyata ada media baru loh gitu, oh ada strategi pembelajaran yang baru loh menggunakan ini gitu kan. Nah setelah itu Bapak Ibu buat dulu portofolio terutama. Jadi portofolionya itulah yang ditampakkan di dalam uh, pengiriman tersebut karena nanti di akun dalam pendaftarannya kan nampil nih ibaratnya tuh link dari TikTok, Facebook, IG, YouTube itu kan ditampilkan, ditempel. Nanti panitia lihat kira-kira di dalam akun dia ini tentang apa aja. Jadi kalau tadi tentang yang kehidupan yang lain-lain dan sebagainya itu tadi minimal diprivasikan dulu untuk sementara gitu kan. Terus kita yang awalnya ini kita buat dulu CV kita seperti apa, yang menggambarkan diri kita seperti ini. Nggak mesti Bu, pendidikan saya harusnya ini kayak gini, nggak mesti. Yang Ibu punya aja ditampilkan nggak apa-apa. Oh saya belum pengalaman loh sebapak Ibu, tapi saya sangat berminat ikut kegiatan konten kreator ini sampai tuntas, sampai bisa mengimplementasikan, sampai bisa berbagi dengan teman-teman di sekitar saya. Kan berbagi itu nggak mesti satu dunia, kiri kanan depan belakang dibagi itu kan udah bermanfaat gitu. Tergantung niatnya, oh saya niat ingin berbagi gitu kan. Nah habis itu ya ini aja tempel-tempel aja, kalau saya tempel-tempel, saya screenshot, saya tempel-tempel-tempel seperti ini. Kira-kira yang menggambarkan memang tentang pendidikan gitu kan. Oh tentang pembelajaran dalam kelas saya tempelkan. Oh tentang kegiatan saya di Lokakarya seperti saya tempelkan. Pembuatan ini sabun dari apa namanya nih pokat, karena ciri khas kita pokat, Lubulingga saya buat sabun dari pokat seperti ini. Terus saya bisa mengajarkan metode-metode saya. Tempel ini kan saya screenshot aja. Gambar ini dari mana IG atau sebagainya. Saya buat video kayak gitu aja, jempol-jempol kayak gini. Nah, saya tempelkan. Itu kan udah menarik, udah tahu orang. Atau pembuatan apa namanya ini kesepakatan tadi seperti ini menggunakan Canva. Nah, itu boleh di slide kedua. Nah, slide ketiga tadi di screenshot aja. Misalnya akun yang mana Bapak Ibu sering gunakan. Misalnya di Facebook. Ya, akun Facebook tuh aja. Akun Facebook itu di screenshot foto profilnya, berapa pengikutnya dan sebagainya. Atau di IG boleh juga, atau di TikTok tadi. Nggak mesti banyak-banyak, yang penting akun itu yang sering Bapak Ibu gunakan untuk konten pendidikan, itu satu. Kalau saya satu aja, di TikTok aja saya ambil. Karena di sini kemarin pendidikan banyak di TikTok. Nah, jadi kan saya tampilkan yang ini. Terus saya buat esainya, motivasinya seperti apa.
Nah, itu kan terbaca sama orang kan. Oh, gini caranya. Itu Ibu Febri dan Ibu apa tadi? Oke, saya Ibu Era mau bertanya lagi. Silakan Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya merasa bersyukur sekali ya Bu ya, berterima kasih sekali bisa bergabung di dalam ruang kolaborasi ini bersama Ibu Mutia dan teman-teman dari Sumatera Selatan ya Bu ya. Ya, Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Eros Susanti Bu dari Kota Bengkulu Bu. ya Bu. Terkait dari materi kita yaitu guru konten kreator, kami di Bengkulu ini Bu sudah keluar pengumuman untuk peserta yang mengikuti workshop guru konten kreator. Nah, di mana kegiatannya yaitu di hari Senin ya Bu ya, hari Senin sampai hari Rabu. Ya, Ya, di mana saya salah satunya ikut menjadi peserta dalam kegiatan workshop tersebut. Alhamdulillah. Jadi, nah dari di sini Bu, kami mau bertanya Bu. Kebetulan saya ini kan aktifnya di media sosial di Facebook. Nah, kalau untuk pengikut, karena kemarin itu lagi booming-boomingnya konten kreator yang ya, FB Pro, jadi ya, saya ikut-ikutan juga ya Bu ya. Jadi ya, di sana sudah ada 5.000 followernya, ya, pengikutnya. Ya karena untuk ya, ikut-ikutan tadi ya, ikut-ikutan ya, FB Pro. Kemudian saya sering upload kegiatan-kegiatan di sekolah, masih random sama seperti Bapak Ibu semuanya. Masih random, kadang kegiatan aktivitas di rumah, kadang di sekolah, ya macam-macam kadang ya. Hmm, Nah, tetapi Bu, saya di Facebook ini masih menggunakan nama fake name ya, bukan ya, nama asli ya Bu ya. ya, Ya, jadi di akun saya pakai nama anak saya karena mungkin masih diprivasikan nama asli kita. Nah, ya, kemudian juga di Instagram juga Bu, saya memakai nama fake name juga. Nah, ya, apakah itu berpengaruh Ibu kalau kita pakai nama bukan nama kita yang sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, itu yang pertama ya Bu ya, apakah nama kita kalau kita buat nama alias bukan nama kita yang sebenarnya apakah itu berpengaruh? Kemudian yang kedua seperti pertanyaan teman-teman semua untuk konsisten ini memang susah ya Bu ya. Susah hmm, sekali. Nah, jadi kita kadang kita tahu kita harus memberikan yang terbaik, berkolaborasi, berbagi dengan teman-teman. Jadi karena kalau untuk menyajikan yang terbaik memang kita harus butuh waktu untuk hmm, mengedit mungkin kan. Jadi kita tuh memang kadang ketika kita sudah posting video supaya video itu nggak hilang langsung kita upload ya, ke ya, media sosial. Nah, seperti ya, itu. Nah, jadi ternyata hal-hal yang seperti itu ya Bu ya lebih baik jika kalau kita edit terlebih dahulu dan kita tuliskan secara jelas ya Bu ya maksud, tujuan seperti itu ya. Terima kasih sekali ya Bu ya. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asik ini Bu Tuti, kita datang dari Bengkulu ini. Iya, jauh ya Bu ya Iya tamunya. jauh. Jadi terima kasih Bu Era. Nah, jadi kan karena Sumsel ini udah duluan loh Bu. Makanya saya bilang tadi Sumsel ini udah duluan. Teman-teman saya yang ada di Medan, di Batam, di Sulawesi, di daerah Pulau Jawa itu Pulau Jawa udah ya. Jadi kita tuh kok Sumsel cepet ya gitu kan. Oh kok Sumsel duluan ya. Jadi cepat informasi. Jadi Bu Era memang benar kalau buat untuk konten itu nama pribadi kita, nama asli kita supaya bisa terdeteksi itu benar-benar loh asli akun kita. Jadi kalau menggunakan nama asli misalnya 2 huruf kan, kita tulis nama kita. Terkadang kan kita kadang pakai nama anak, nama suami atau nama keren kita gitu kan Bu. Nah untuk kegiatan ini diubah dulu, diedit bisa itu di Facebook diedit ganti nama bisa di IG juga bisa, tapi kalau di TikTok kalau mau itu 30 hari biasanya baru bisa ngedit. Tapi kalau ini kan baru kan, edit aja malam ini langsung sebelum ngirim portofolio yang untuk Sumsel. Nah, kalau untuk Bengkulu kan tinggal dia pembelajarannya aja nanti ibaratnya tuh pelatihannya seperti apa karena pembelajaran seperti konten kreator ini kan semua orang bisa sebenarnya, tapi ilmunya kan memang harus mendalam gitu, Bu. Oh, gini loh cara konten. Kayak kemarin kan banyak yang nggak tahu.
ngikut-ngikut aja tapi dia nggak tahu gimana cara ngonten, atau guru-guru yang udah senior itu yang sudah uh, ibaratnya tuh lebih dari kita, jadi dia oh gini ya cara buat apa namanya nih capcutnya gini ya, gimana cara kanvanya. Nah itu kan enak kita berbagi di sesama apa peserta. Jadi kita begini loh Bu cara ngedit. Nah, ngajarnya kan enak kan belajarnya. Nah, itu satu, namanya harus nama asli, bisa dirubah. Itu yang kedua tadi apa Bu Tuti pertanyaannya? Tentang apa ya tadi? Apa Bu Era tadi? Pertanyaan Konsisten Bu, Ya, konsisten. ya Gimana benar Bu konsisten Tuti. Bu? Bagaimana cara kita ya Konsisten. Oh ya, konsisten. makanya yang pertama tadi kita harus tahu branding dulu kan. Memang Bu, ngedit foto video ini kan kalau ibu-ibu tuh banyak kegiatannya, urus rumah, urus anak, belum yang ini, belum yang administrasi sekolah, ataupun kalau ada jabatan di sekolah itu mulai, waduh, nggak sempet deh kayaknya ngonten, nggak sempet deh. Makanya kalau ada tripod, taruh aja di situ tripod biar dia yang ngerekam ya kegiatan kita, buka-buka berkas dan sebagainya itu kan udah nampil kan. Konsisten, gimana cara konsisten? Nah, konsisten tuh kita mau dulu berbagi, itu tadi satu. Kalau kita sudah ngerasa, oh saya ingin berbagi loh dengan ilmu yang tadi yang baru, misalnya PPG tadi kan, oh saya berbagi tentang PPG atau saya berbagi tentang kegiatan IGI